Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMPN 14 Kota Jambi yang beranggotakan Aprilia Gunadi, Ayunida Gustriani, Hilda Octavia, dan Virani Verolika. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau assessment pada studi kasus Diana. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Aprilia Gunadi. Terima kasih. Saya April Gunadi akan menjelaskan kasus yang akan kelompok kami selesaikan masalahnya. Kasus tersebut adalah saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wakil kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Diskusi yang akan kami diskusikan yaitu, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Kemudian jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Kemudian kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan Anda lakukan tersebut. Nah, pertama-tama kami melakukan hipotesis terhadap keadaan Diana. Hipotesis tersebut ada dua. Yang pertama yaitu Diana mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran yang menggunakan bahan bacaan. Yang kedua, Diana memiliki modalitas atau gaya belajar berupa auditori. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh Diana, yaitu di mana Diana mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran yang hanya menggunakan bahan bacaan, dan kemudian kegiatan pembelajarannya itu dilakukan secara kelompok atau tidak secara individu. Nah, untuk menyelesaikan masalah atau kesulitan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru. Yaitu yang pertama, guru dapat melakukan observasi untuk menilai aspek afektif, kognitif, dan psikomotor pada Diana. Aspek afektif ini berkenaan dengan sikap dan nilai seorang siswa yang meliputi watak perilakunya seperti emosinya, perasaannya, minat, dan lain-lain. Guru dapat mengetahui aspek afektif ini dengan melakukan observasi atau pengamatan secara rutin selama di kelas. Untuk aspek kognitif, ini berkaitan dengan kemampuan siswa yang meliputi kemampuan pemahamannya, kemampuan mengingat, menganalisa, menerapkan, mengevaluasi, dan lain-lain. Aspek ini dapat diketahui dengan memberikan beberapa soal atau pertanyaan seperti pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda, jawab dengan soal esai, dan soal jawaban singkat, dan lain-lain. Dan untuk aspek psikomotor, aspek ini berkaitan dengan keterampilan siswa dan bagaimana kemampuan siswa dalam bertindak. Untuk mengetahui aspek psikomotor ini, guru dapat melakukan pengamatan secara langsung mengenai bagaimana kemampuan Diana dalam bertindak, ataupun juga guru dapat melihat bagaimana kecepatan Diana dalam mengerjakan tugas, bagaimana Diana dapat menggunakan alat atau sikap kerja, bagaimana Diana dapat membaca sebuah gambar atau simbol yang diberikan oleh guru, dan lain-lainnya. Setelah itu, guru dapat meminta peserta didik untuk melakukan self-assessment. Jadi, guru dapat meminta Diana untuk melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri dengan menggunakan angket yang telah disediakan oleh guru. Self-assessment ini dapat berupa penilaian yang meliputi sikapnya, misalnya sikap bertanggung jawab, jujur, sikap sosial, dan sikap lain-lainnya, dan juga dapat menilai bagaimana tingkat pemahamannya, tingkat pencapaiannya dalam di kelas dengan menggunakan angket yang berupa pertanyaan ataupun pernyataan yang kemudian akan dijawab oleh Diana yang sesuai dengan dirinya sendiri.
Dan kemudian adalah melakukan asesmen diagnostik dan formatif. Untuk asesmen diagnostik, guru dapat memberikan beberapa pertanyaan pemantik sebelum memasuki perkenalan materi untuk melihat apakah Diana mempunyai pengetahuan awal tentang materi tersebut atau belum, ataupun juga guru dapat melakukan asesmen diagnostik di awal semester baru ataupun sebelum memasuki materi baru untuk melihat bagaimana pemahaman awal, pengetahuan awal, dan juga melihat bagaimana tingkat pencapaian Diana di materi sebelumnya ataupun di semester sebelumnya. Dan setelah itu, guru dapat melakukan asesmen formatif selama proses pembelajaran seperti melakukan atau memberikan ulangan harian, kuis, presentasi, atau diskusi, melakukan drama atau role play, menulis esai, dan lain-lainnya, di mana contoh-contoh penilaian tadi itu digunakan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran Diana, sehingga nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan perbaikan untuk selanjutnya. Setelah itu, guru dapat melakukan checking up atau mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik. Jadi, berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, guru dapat mengecek bagaimana tingkat pencapaian ataupun kemampuan Diana, sehingga guru dapat mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Diana dalam proses pembelajaran, sehingga guru juga dapat mengetahui bagian dari materi mana yang belum Diana pahami dan bagian dari materi mana yang sudah Diana pahami. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Hilda Octavia. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan guru berdasarkan studi kasus Diana yang berkaitan dengan pengukuran pemahaman pembelajaran peserta didik. Nah, hal yang dapat guru lakukan selanjutnya yaitu melakukan assessment dengan tujuan finding out atau mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan atau kelemahan dari peserta didik dalam belajar. Nah, pada hal ini, guru dari kasus tersebut, guru menemukan bahwa Diana memiliki kesulitan untuk memahami pembelajaran atau instruksi pembelajaran jika menggunakan bahan bacaan. Tetapi ketika guru memberikan instruksi secara lisan dan berulang kepada Diana, maka hasil belajar atau pemahaman Diana terhadap materi tersebut lebih baik. Nah, dari proses assessment finding out ini, guru dapat menemukan penyebab dan alternatif penyelesaian dari masalah Diana, sehingga Diana dapat mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya. Setelah guru melakukan assessment, guru dapat membuat rancangan tindak lanjut mengenai proses pembelajaran. Nah, pada tahap sebelumnya, guru mengetahui bahwa Diana memiliki kelemahan belajar dengan menggunakan bacaan, tapi ia memiliki kekuatan ketika belajar dengan menggunakan media pembelajaran secara lisan, atau bisa kita simpulkan bahwa ia memiliki gaya belajar auditori. Maka dari itu, untuk selanjutnya, guru dapat merancang pembelajaran untuk memfasilitasi kebutuhan belajar Diana ini. Misalnya dengan menggunakan podcast atau audio atau media listening lainnya. Sehingga Diana dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Setelah assessment dan rencana tindak lanjut dilakukan, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi secara berjangka terhadap capaian belajar Diana. Misalnya, kita perlu melihat progres Diana sebelum dan sesudahnya. Kita tidak membandingkan progres capaian belajar Diana dengan siswa lainnya, tapi kita membandingkan progres belajar Diana dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Virani. Terima kasih. Saya Virani Frederica dan saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya mengenai jenis asesmen dan pertimbangannya.
Jenis asesmen yang dipilih untuk kasus Diana ini adalah performance assessment atau penilaian kerja, di mana performance test ini merupakan suatu penilaian yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan menilai kriteria yang diinginkan. Nah, performance test ini merupakan penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas peserta didik sebagaimana yang terjadi, sehingga asesmen ini digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan yang dirancang khusus untuk menghasilkan respon atau lisan, sehingga ini merupakan jenis asesmen yang tepat untuk Diana, yaitu performance assessment yang berupa hasil penilaian terhadap aktivitas Diana, di mana penilaian dilakukan bersikap untuk unjuk kerja, tingkah laku terhadap tingkah laku Diana ataupun interaksi Diana. Nah, yang menjadi pertimbangannya adalah berdasarkan laporan dari wali kelas sebelumnya bahwa ketika diberikan tugas ataupun materi dan ulangan yang kemudian diulangi dalam secara lisan dan individual, Diana dapat mengerti dan mampu menjawabnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan yang didapat dari kasus ini dan bagaimana kami memilih jenis asesmen. Kasus Diana menunjukkan bahwa kebutuhan belajar setiap peserta didik itu berbeda-beda, sehingga pendidik harus mampu untuk memahami kebutuhan belajar untuk menentukan pengajaran yang tepat dan juga asesmen yang efektif untuk menilai. Nah, dan dalam merancang asesmen diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik peserta didik tersebut dan kebutuhannya agar proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan. Nah, begitulah hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi kelompok PPL SMPN 14 Kota Jambi mengenai pengukuran pemahaman belajar peserta didik terhadap kasus Diana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.